Hai, masih di Quick Insight versi di rumah aja. Belakangan ini waktu scrolling Instagram dan juga lihat notifikasi dari WhatsApp, pasti ada aja yang sharing tentang kondisi tenaga medis di Indonesia saat virus corona melanda. Banyak harapan yang dibebankan ke atas pundak para tenaga medis dan gak sedikit juga yang menyampaikan rasa prihatin dengan kondisi yang ada. Makanya Quick Insight akan membahas gimana kondisi para tenaga medis dalam berjuang menghadapi virus corona yang mematikan itu dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Jumlah tenaga medis di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Kemenkes tahun 2019 mencatat total ada lebih dari 134.000 dokter di Indonesia di tahun 2018. Berarti satu dokter melayani 1.900 penduduk saja. Meskipun jumlah dokter ini belum memenuhi rasio jumlah dokter ideal menurut WHO, yaitu satu dokter untuk 1.000 penduduk, tapi jumlah ini sudah melebihi standar pemerintah yang hanya menetapkan satu dokter untuk 2.500 penduduk. Yang menjadi masalah menurut Ikatan Dokter Indonesia atau IDI justru terletak pada persebaran dokter di negara kita yang tidak merata. Tapi dengan adanya COVID-19, situasi jadi berubah. Jumlah pasien positif corona terus bertambah setiap harinya dan kita kekurangan tenaga medis. Tapi hampir seluruh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan membutuhkan tambahan tenaga. Bahkan Koordinator Relawan Gugus Tugas COVID-19 Andre Rahadian menyebut Indonesia membutuhkan tambahan ribuan dokter dan perawat. Salah satunya karena menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 28 Maret 2020 lalu di DKI aja udah ada 61 orang tenaga medis yang terpapar corona. Gak sedikit juga yang harus gugur di tengah perjuangan mereka melawan COVID-19. Penyebabnya ya yang pasti karena penyakit corona ini mudah menular. Yang lebih menyedihkan, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Susi Setiawati menjelaskan para tenaga medis kekurangan alat pelindung diri atau APD. Saat ini mereka hanya mengandalkan dari pemerintah dan donatur, meskipun jumlahnya nggak banyak. Rumah sakit juga kesulitan membelinya akibat kehabisan stok. Ironis sekali ya, padahal mereka inilah yang berdiri di garis terdepan untuk melawan corona. Tapi mereka nggak bisa memproteksi diri secara maksimal karena APD yang kurang. Selain itu, IDI juga mencatat ada beberapa tenaga medis yang dirumahkan atau meninggal dunia akibat kelelahan. Terus, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Pada awal minggu ini, Jubir Pemerintah Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengumumkan sebanyak 191.000 APD sudah disebar di seluruh Indonesia beserta jutaan masker bedah serta ratusan ribu masker N95. Tapi apa ini cukup? Kalau dilihat dari eskalasi jumlah kasus corona di Indonesia, Menko Polhukam Mahfud MD menilai kita membutuhkan jutaan APD untuk menghadapi pandemi ini beberapa bulan ke depan. Gak cuma APD, tapi semua fasilitas rumah sakit juga harus dilengkapi. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Emmanuel Melkiades meminta agar pemerintah all out dalam memutus mata rantai pandemi ini. Anggaran harus dialihkan secara optimal terutama untuk penambahan tenaga medis dan fasilitas medis dan non-medis. Usaha pemerintah bertahap hingga akhirnya Rabu 1 April lalu Presiden Jokowi mengumumkan akan menaikkan anggaran penanganan COVID-19 menjadi 405 triliun rupiah. Dan dari anggaran ini 75 triliun diantaranya akan digunakan untuk dana kesehatan. Sangat fantastis ya angka ini. Selain itu, langkah konkret yang sebaiknya diambil oleh pemerintah adalah mengimplementasikan physical distancing secara tegas. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengaku tantangan terbesar dalam menghadapi virus ini adalah internal birokrasi dari pusat hingga daerah belum satu barisan dengan kepala negara. Akibatnya banyak yang nggak mengindahkan perintah tentang physical distancing. Menurut Doni, pembatasan bergerak orang harus ditetapkan secara ketat di setiap RT dan RW. Menghadapi COVID-19 bukanlah hal mudah bagi pemerintah. Jadi selain pemerintah, kita sebagai warga negara juga harus mau bekerja sama untuk menekan penyebaran COVID-19. Caranya gampang banget, buat kalian yang bisa kerja dari rumah, ya tinggal di rumah aja. Gue sedih banget pas baca kalau di saat-saat genting seperti ini masih aja ada orang yang kumpul-kumpul. Bahkan sampai akhir Maret lalu, Kapolri Jenderal Idam Aziz mencatat anggota kepolisian sudah membubarkan 7.000 lebih acara yang melibatkan kerumunan massa. Padahal semakin banyak orang berkerumun, semakin besar potensi tertular dan semakin banyak tenaga medis yang dibutuhkan. So, ayo guys, sama-sama kita perangi corona. Jangan lupa indahkan nasihat pemerintah untuk gak mudik dulu saat lebaran nanti.
Gue juga mau mengajak kalian untuk menuliskan rasa terima kasih kalian kepada tenaga kesehatan di kolom komentar di bawah.